Cinta itu ada dua macam. Hubbun kasabiyun, dan yang kedua hubbun wahabiyun. Hati manusia memang terbentuk seperti itu. Orang akan baik kepada siapa saja yang berbuat baik kepada dia. Kalau di hati ini terbersit ada keinginan selain menginginkan Engkau ya Allah, maka saya sudah menganggap diri ini sebagai seorang yang murtad. Tapi kok bisa para nabi dan yang mendapatkan mati syahid cemburu kepada hamba-hamba ini? Kenapa cemburu? Bikurbihim, karena sebab kedekatan mereka para hamba-hamba ini minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimahullah. Cinta itu ada dua macam. Yang pertama, hubbun kasabiyun, dan yang kedua, hubbun wahabiyun. Apa itu dan bagaimana perbedaan dari keduanya itu? Jadi dikatakan hubbun kasabiyun. Adapun hubbun kasabi itu yu'tamadu ala asbabin minha al-ihsan. Yu'tamadu, bergantung. Apa hubbun kasabi ini, hubbun model pertama ini, bergantung ala asbabin, bergantung pada sebab-sebab. Minha, dan termasuk dari sebab-sebab timbulnya rasa cinta itu al-ihsanu, ialah perbuatan baik. Fal qulubu, maka adapun hati-hati itu, adapun hati-hati manusia itu majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Majbulatun, dibentuk atau difitrahkan. Hati manusia itu terbentuk atau terfitrahkan ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati manusia itu terbentuk atau terfitrahkan atas cinta man, kepada orang, ahsana, yang telah berbuat baik, siapa orang tersebut, ilaiha, pada hati-hati itu. Kalian sebagai anak pasti sangat mencintai kedua orang tuanya. Kenapa? Karena mulai kalian kecil sampai saat ini, yang paling besar jasanya, yang paling berbuat baik di dalam hidup kita adalah kedua orang tua. Itu sudah wajar. Yang tentunya orang tua yang betul-betul berbuat baik pada anaknya, menjaga anaknya. Ini secara umum berlaku.
Kalau ada umpamanya satu dua, ya itu kasus, itu oknum. Itu bukan atas nama orang tua. Kalau orang tua pasti akan berbuat baik pada anaknya. Jangankan orang tua, induknya binatang itu saja, induknya binatang, apapun itu, sebagian besar induk binatang itu pasti akan menunjukkan rasa sayangnya kepada ayam, anaknya ayam. Kambing, anaknya kambing. Ketika ada ayam baru menetaskan telurnya, anaknya masih pitik. Jangan coba-coba diganggu. Gini boten. Ibunya atau induknya itu akan gak terima siapapun itu. Ada binatang-binatang kecil, kucing umpamanya, atau anjing, atau apapun itu, burung-burung, induknya ngasih makan, diganggu, akan nampak marahnya. Itu binatang menunjukkan kasih sayang induk kepada anak-anaknya. Maka kalau umpamanya cara mengasihi atau mencintai orang tua kepada anak itu nggak usah diajarin. Itu merupakan fitrah. Tapi untuk penghormatan anak kepada orang tua, untuk kasih sayang anak kepada orang tua, bagaimana etika anak kepada orang tua itu perlu didikan, perlu dilatih. Kalau hati mungkin namanya anak orang tua itu pasti cinta. Karena memang hati manusia terbentuk dan terfitrahkan itu. Dia akan baik pada siapa saja yang berbuat baik padanya. Anjing sering dikasih makan. Binatang sering dikasih makan. Kucing sering dikasih makan sama kalian. Lambat laun kucing itu kalau melihat kalian akan mengeong. Gino pembuatan. Itu. Jadi binatang saja itu akan bisa melihat kepada siapa orang yang sering berbuat baik padanya. Binatang bisa membedakan mana yang galak, mana yang suka ngasih. Apalagi manusia. Santri tentu tahulah mana cacak-cacak yang loman ke anggota kamarnya. Mana mbak-mbak yang baik ke anggota kamarnya. Suka ngasih. Bisa. Ini harus diketahui semua. Hati manusia memang terbentuk seperti itu. Orang akan baik kepada siapa saja yang berbuat baik kepada dia. Begitu maksudnya. Fal qulubu majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha. Semakin baik seseorang, maka semakin besar rasa kasih dan sukanya seseorang tersebut. Wahada, dan adapun yang demikian itu hubbun qad yataghayyaru bitaghayyuri asbabihi. Ini merupakan bentuk cinta qad yataghayyaru yang terkadang bisa berubah. Apa cinta model seperti ini? Bitaghayyuri asbabihi, karena sebab berubahnya sebab itu sendiri. Ini merupakan cinta yang timbul karena sebab dan terkadang bisa berubah dari cinta menjadi tidak cinta karena sebab itu sendiri. Karena berubahnya sebab. Begitu maksudnya. Maka wajar seseorang itu akan seneng, akan cinta, akan ngikutin kepada siapa saja yang dia rasa menghasilkan. Mana yang kelihatan menguntungkan, itu yang dideketin. Model politik ya seperti itu juga.
Di dalam politik itu tidak ada teman abadi dan juga tidak ada musuh abadi. Semuanya bergantung sebab musabab, bergantung untung rugi. Ini wahada hubbun yataghayyaru bi taghayyuri asbabi wa sahibuhu, dan adapun orang yang memiliki cinta model seperti ini salikun ala nafsihi ila nafsihi. Salikun itu melakukan suluk ibadahnya, berjalan orang tersebut min nafsihi dari dirinya ila nafsihi untuk dirinya. Jadi semata-mata untuk kepentingan dia. Termasuk dalam hal ibadah. Karena dia tahu orang yang rajin ibadah itu akan masuk surga, maka masuk surga itu menjadi motivasi dia rajin ibadah. Dia dari dirinya rajin ibadah dan tujuannya untuk kenyamanan dirinya. Apa? Masuk surga. Ini maksudnya min nafsihi ila nafsihi. Huwa, adapun hubbun kasabiyun di sini min alamil khalqi wal asbabi. Muncul atau berasal dari alamul khalqi wal asbab. Kita tahu ada alamul amri, ada alamul khalqi. Kalau boleh saya katakan, alamul khalqi ini alam yang bisa dirasakan, alam nyata begitu. Tapi kalau seperti mimpi, itu contoh alamul amri. Surga, neraka itu masuk alamul amri. Termasuk cinta, kalau hubbun kasabiyun, itu alamul khalqi. Ini. Dan yang kedua, hubbun wahabiyun. Apa itu hubbun wahabiyun? Hubbun wahabiyun itu natijun an suhudil jamalil ilahi. Timbul an suhudil jamalil ilahi karena penyaksian atas keindahan Tuhan dari semua yang ada. Bukan penyaksikan Tuhan, tapi menyaksikan keindahan Tuhan yang banyak berada di alam lain. Wahwa, dan adapun hubbun wahabiyun ini, hubbun adalah cinta la yataghayyaru, yang tidak akan pernah bisa berubah abadan, selamanya. Hatta lau, meskipun lau, jika sahibuhu, pemilik cinta ini, hawala, telah berusaha, siapa sahibul hubbi, ayyakfila, pada akan melalaikan, siapa sahibul hubbi, an mahbubihi, dari yang dicintainya itu, la yastati'u, maka tidak akan bisa. Ada salah satu contoh ulama sufi di mana dia sudah mengekspresikan bagaimana sikapnya seorang pencinta dengan cinta wahabiyun. Ada ungkapan dari seorang ulama sufi di sini dikatakan, walau khotorot li fi siwaka irodatun ala khotiri sahwan hakamtu biriddati. Walau khotorot, dan jika saja terbersit, li bagiku, fi siwaka, kepada selain engkau wahai Allah, terbersit apa? Irodatun, satu keinginan, ala khotiri, di dalam hatiku ini, sahwan, baik itu karena lupa, hakamtu, maka telah memutuskan, telah menetapkan, telah menganggap siapa aku, biriddati,
pada kemurtatan diri ini. Jadi ini seorang sufi yang tidak ada di dalam pikiran dan semua keinginannya kecuali hanya Allah. Menoleh ke kanan, Allah. Menoleh ke kiri, yang nampak Allah. Lihat ke atas, yang nampak Allah. Lihat ke bawah, Allah. Ke belakang, Allah. Tidak ada satupun waktu tanpa dia merasakan kehadiran Allah. Kan dia sampai mengatakan, kalau di hati ini terbersit ada keinginan selain menginginkan Engkau ya Allah, maka saya sudah menganggap diri ini sebagai seorang yang murtad. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya cinta kepada Allah sajalah yang bisa model seperti ini. Kalau cinta sesama makhluk, tentu tidak mungkin. Karena orang yang dicintai itu tidak mungkin kekal seperti itu. Mungkin kekuatan cintanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena umpamanya asbab, umpamanya. Karena yang dilihat dari wajahnya, paling banter wajahnya bertahan 20 sampai 25 atau 30 tahun. Setelah itu sudah keriput. Yang perempuan keriput, yang laki-laki juga keriput. Kalau karena wajah. Tapi kalau umpamanya saya mencintai dia bukan karena wajah, tapi karena perilakunya. Kemudian cara jalannya. Kemudian sikap dan tutur katanya. Itu juga tidak abadi. Paling banter. Halusnya dia berbicara sampai usia 70-80 tahun. Setelah itu, karena sudah habis semua giginya, nggak ada senyum. Habis. Atau mungkin sampai ajal menjelang itu terakhir sudah. Sampai ajal menjelang terakhir sudah. Bagaimana kisahnya Laila Majnun. Bagaimana kisah cintanya Romeo and Juliet. Ya itu sampai mati selesai. Tidak mungkin bisa merasakan cinta sebagaimana yang dirasakan oleh kaum sufi. Kaum pencinta Allah yang tiada waktu dan tiada tempat kecuali merasakan kebersamaan Allah. Ini maksudnya. Walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan hakantu biriddati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu ma'a bersama man, orang ahabba yang mencintai. Orang itu akan bersama dengan siapa saja yang ia cintai. Fa'idha ahabbal asbaba. Fa'idha maka jika ahabba mencintai siapa man, al asbaba pada sebab-sebab atau pada motif. Karena maka ada siapa man, ma'aha bersama sebab-sebab itu. Kalau seseorang mencintai orang lain karena sebab atau karena motif yang menjadikan dia suka sama si orang itu, maka dikatakan orang tersebut ya nanti akan bersama dengan motif atau yang menjadi sebab tersebut. Fayang kotiu, kemudian terputus apa cinta bing ito iha dengan terputusnya sebab-sebab tersebut ba'dal mauti setelah kematian. Ini saya katakan paling banter sampai mati ya sudah selesai. Yang kita anggap cantik, yang kita anggap ganteng, yaitu karena masih hidup.
karena masih hidup. Kalau sudah mati, masa mau ditaruh etalase? Allah berfirman, wa taqatta'at bihimul asbab. Wa taqatta'at, dan menjadi terputus bihim, dengan mereka itu, al asbabu, apa sebab-sebab, apa semua hubungan. Wa idza, dan jika, ahabba, mencintai siapa man, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa rasulahu, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, maka ada siapa man, ma'ahuma, bersama dengan Allah dan Rasulullah. Kama fi hadisi man yajidu halawatal iman. Hal ini sebagaimana hadis tentang orang yang sudah merasakan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bisa menjadikan Allah dan Rasulullah adalah lebih dicintai oleh orang tersebut dibandingkan selain keduanya. Tidak ada yang lebih dicintainya selain Allah dan Rasulullah. Itu maksudnya. Wa idza ahabballahu ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam kana ma'ahuma dunyan wa ukhra. Maka orang tersebut kalau mencintai Allah dan Rasulullah dengan cinta yang sebenar-benarnya, maka dia akan bersama Allah dan Rasulullah dunian, baik di dunia, wa ukhra, dan juga di akhirat kelak. Fallahu ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi qaulihi ta'ala an lisani Rasulillah, sebagaimana di dalam firman Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama dengan kita. Ini penggalan ayat yang lengkapnya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, yakni sahabat Abu Bakar, saat perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, di mana keduanya beristirahat di Jabal Sur. Ada gua kecil di Gunung Sur, itu ada gua kecil tinggi sekali. Jadi Rasulullah perjalanan hijrahnya itu tidak main-main, diburu sama orang-orang sampai Rasulullah istirahat dan bersembunyi di atas satu gunung yang tinggi sekali. Kalau kalian pernah tahu, bagi yang sudah pernah tahu Jabal Nur, itu masih kelihatan. Ada Gua Hiro, itu kelihatan. Jabal Sur jauh lebih tinggi. Nah, Rasulullah sampai bersembunyi karena dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Gemetar sahabat Abu Bakar. Sampai sama Rasulullah ditenangin. La takhaf wa la zan innallaha ma'ana. Wa takunu, dan ada anta kamu fi ma'iyatihima, di dalam kebersamaan Allah dan Rasulullah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum,
Wahwa dan adapun Allah ma'akum bersama dengan kalian. Ainama kuntum di mana saja kalian berada. Wahadal halu dan adapun keadaan ini la yastajiddu tidak menjadi sesuatu yang baru. Tidak menjadi baru. Wa innama akan tetapi ma istajadda huwa tahaqquqa bihi. Tapi yang bisa perbaharui model cinta seperti ini adalah hakikat kamu itu sendiri. Bihi dengan cinta Wahabi ini. Jadi cinta yang memang murni hadiah dari Allah. Hubbun Wahabiyun. Fahuwa huwa kama lam yazal. Wa anta kama lam takun. Fahuwa maka adapun dia Allah insyaAllah kama lam yazal. Tetap dan terus menjadi sebagaimana zatnya. Wa anta dan sedangkan engkau kama lam takun sebagaimana lam takun yang tidak akan mungkin menjadi. Ya kamu tetap seperti kamu itu. Fa idza lam tastati bulugha haqiqatil mahabbatil khasatil khalisati. Jika kamu masih belum bisa untuk sampai pada hakikat cinta yang sepi dari pamrih, yang tidak ada motif apa-apa, cinta yang murni, begitu? An-natijati yang timbul an syuhudil jamalil ilahi, timbul dari penyaksian keindahan Tuhan. Fakun maka menjadilah siapa kamu minal mutahabina, termasuk orang-orang yang saling mencintai billahi karena Allah. Kalau kalian tidak bisa untuk cinta, tidak bisa untuk mendapatkan atau belum sampai pada tingkat cinta yang luar biasa itu, maka fakun menjadilah atau mungkin bersamalah kalian dengan orang-orang yang bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak santri harus seperti itu. Harus berusaha dekat dengan siapa saja yang tampak baik, berakhlak. Supaya cinta seseorang yang dia dekati kepada Allah itu bisa berulang. Itulah kenapa salah satu ajaran atau etika bagi kita seorang santri itu, kita memuliakan dan bisa memberikan penghormatan yang luar biasa kepada para ahlullah. Jadi sekali lagi tujuannya supaya nanti ini bisa mendapatkan keberkahan dari cintanya seorang kepada Allah atau cintanya orang lain kepada sesama karena Allah. Ini berat. Anil Ala bin Ziyad radhiyallahu anhu, dari Ala bin Ziyad, semoga Allah meridhai, annahu bahwasanya Ala, karena ada siapa Ala bin Ziyad, yuhaddisu an nabiyillahi, yuhaddisu menceritakan siapa Ala bin Ziyad an nabiyillahi tentang Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ala bin Ziyad ini mengisahkan tentang Rasulullah yang pernah bersabda,
Sabdanya Rasulullah begini, ibadun, terdapat hamba-hamba min ibadillahi, dari sebagian hamba Allah, laisu bi anbiya'a, hamba-hamba itu laisu bi anbiya'a, bukanlah para nabi. Jadi yang dibicarakan ini hamba-hamba Allah yang mana mereka itu bukan para nabi. Wala syuhada'a, mereka hamba-hamba itu bukan termasuk orang yang mendapatkan gelar mati syahid. Yang itu cemburu hum, kepada para ibad ini. Siapa yang cemburu? Al-anbiya'u, siapa para nabi. Wasyuhada'u, dan para syuhada. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Kenapa kok para nabi dan para syuhada itu cemburu kepada hamba-hamba Allah yang gak jelas? Maksudnya gak jelas ini bukan nabi, bukan orang yang mendapatkan gelar mati syahid, tapi kok bisa para nabi dan yang mendapatkan mati syahid cemburu kepada hamba-hamba ini? Kenapa cemburu? Bikurbihim, karena sebab kedekatan mereka para hamba-hamba ini minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala manabira min nurin, mereka para hamba-hamba Allah yang bukan dari kalangan nabi, yang bukan dari kalangan syuhada, mereka itu dekat sekali nanti dengan Allah ketika hari kiamat. Bahkan ala manabira min nurin, mereka nanti akan berada di mimbar-mimbar khusus. Ketika hari kiamat, seluruh umat manusia sedang repot dengan urusan sendiri. Semuanya merasa ketakutan, khawatir dengan bagaimana hasil hisabnya ketika hari kiamat. Mulai dari manusia pertama sampai manusia nanti akhir zaman, semuanya itu kumpul di satu padang, di satu lokasi, dan semuanya sibuk dengan urusan sendiri. Nah, di tengah kegelisahan dan sibuknya orang-orang itu, ada kelompok dari hamba-hamba Allah, bukan dari kalangan nabi, bukan dari kalangan syuhada, tapi mereka itu punya tempat khusus. Ada mimbar-mimbar khusus yang dipersiapkan untuk mereka. Dan mimbar-mimbar itu terbuat dari cahaya. Allahumma sholli ala. Yaqulul anbiya'u wa syuhada. Kemudian para nabi dan para syuhada itu berkata, man haula, siapa mereka itu? Bukan para nabi, bukan kaum syuhada. Orang-orang gak jelas siapa ya? Kok sampai duduk di satu mimbar mulia yang terbuat dari cahaya? Itu yang membuat para nabi cemburu. Para nabi ya, kan yang rasul. Bisa siapa itu ya? Kok dekat sama Allah? Mendapatkan tempat yang istimewa. Orang-orang atau umat manusia lagi kepanasan, lagi sibuk dengan diri sendiri. Itu kok enak-enakan duduk, santai, sambil minum. Ini contoh minumnya. Para nabi tanya sampai cemburu. Apakah mereka syuhada? Bukan. Bikin para nabi dan para syuhada cemburu. Siapa dia? Bikin cemburu. Nabi cemburu. Nabi lu cemburu. Para syuhada cemburu. Siapa mereka? Kalian tahu siapa mereka? Santri Al-Munawarid tahu siapa mereka? Tahu.
Mereka itu kalian. Mereka itu kalian. Kapan kalian bisa menjadi seperti itu? Kita teruskan pengajian ini ke depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.